Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Nah, kali ini kita membahas lagi ya soal-soal latihan UAS, UKOM, tryout SKB bagi ATLM di channel ATLM Indonesia. Kita membahas bagian kedua untuk D3, D4 Teknologi Laboratorium Medik. Materinya terkait dengan pengetahuan media, reagensia, dan bahan klinik di laboratorium. Soal yang saya siapkan sebanyak 13 soal ya. Semoga soal-soal ini memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 1. Muntahan merupakan bahan makanan yang dikeluarkan atau dimuntahkan melalui sistem pencernaan bagian atas pada tubuh, berupa bahan dengan konsistensi padat dan cair. Nah, yang jadi pertanyaan, tujuan identifikasi muntahan adalah untuk titik-titik kecuali. Yang A, identifikasi infeksi Vibrio cholera. Yang B, keracunan makanan Clostridium botulinum dan Clostridium welsii. Kemudian yang C, keracunan Staphylococcus aureus hemolyticus penghasil enterotoksin. Yang D, keracunan bahan kimia pada makanan, atau yang E, identifikasi infeksi Salmonella TB. Jadi di sini kalau untuk muntahan itu tidak untuk identifikasi infeksi Salmonella TB ya. Jadi di sini yang lainnya yang 4 itu adalah biasanya digunakan untuk identifikasi keracunan-keracunan akibat 4 hal tersebut: Vibrio cholera, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, atau juga bahan kimia pada makanan. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Media yang paling cocok untuk penanaman awal pada sampel dari muntahan kasus kolera adalah titik-titik. Yang A, boilon, yang B, alkali pepton pH 8 sampai dengan 9, kemudian yang C, manitosat agar, kemudian yang D, TSB, atau yang E, Muller Hinton. Jadi di sini ya teman-teman, untuk jawabannya yang tepat pada kasus kolera ini kita menggunakan alkali pepton. pH-nya 8 sampai 9. Jadi dengan 8 sampai 9 memungkinkan Vibrio tidak terganggu pertumbuhannya, sementara bakteri-bakteri lain mungkin terhambat pertumbuhannya. Jadi di sini Vibrio cholera lebih bagus digunakan pH 8 ya atau 9. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk dalam komponen cat untuk pewarnaan gram di laboratorium bakteriologi adalah titik-titik. Yang A, kristal violet, yang B, safranin, kemudian yang C, alkohol 96%, yang D, alkohol, yang E, HCl alkohol 3%. Jadi di sini ya teman-teman, untuk pewarnaan gram yang tidak termasuk itulah HCl alkohol 3%. Karena ini adalah peluntur untuk pewarnaan BTA dan ini sifat pelunturnya sangat kuat. Jadi mengalahkan dari alkohol 96%. Jadi di sini ini bukan bagian dari cat untuk pewarnaan gram, pewarnaan gram biasa atau metode Hooker. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Cat Gill-Nielsen digunakan dalam pewarnaan bakteri untuk tujuan titik 2. Yang A, identifikasi BTA, yang B, pewarnaan granula metakromatik, kemudian yang C, diferensial gram, yang D, mewarnai spora, atau yang E, teknik pewarnaan negatif. Jadi di sini cat Gill-Nielsen ini adalah untuk identifikasi BTA. Ini basil tahan asam atau bakteri tahan asam. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Teknik pengecatan Burigens digunakan untuk pewarnaan titik-titik. Yang A, gram, yang B, BTA, yang C, granula, yang D, kapsul, atau yang E, spora. Jadi untuk pengecatan Burigen ini digunakan untuk pengecatan kapsul. Jadi sini menggunakan zat warna merah ya, fuksin, untuk mewarnai bakterinya, sementara kapsul itu melihatnya dengan bantuan tinta Cina ya kan, atau bolus, atau mungkin pewarna yang hitam ya, nigrosin.
Jadi nanti latar belakangnya gelap, lalu kapsulnya akan terlihat transparan terang, kemudian bagian dalamnya itu adalah bakteri yang akan berwarna merah. Nah, kita pindah lagi lanjut ke soal nomor 6, masih di channel ATL Indonesia. Plasma pada darah didapatkan dengan cara titik-titik. Yang A, penambahan antikoagulan pada darah. Kemudian yang B, penambahan antikoagulan dan sentrifugasi darah. Kemudian yang C, membiarkan darah membeku dan sentrifugasi darah. Kemudian yang D, penambahan NaCl 0,9% dan cairan dibuang untuk diambil selnya. Kemudian yang E, pencucian sel dengan bantuan larutan salin hingga 3 kali perlakukan. Jadi di sini untuk soal nomor 6 ini adalah yang B. Jadi kita penambahan antikoagulan sehingga darah tidak membeku. Lalu disentrifugasi darah tadi. Maka akan terpisah lapisan sel darah di bawah. Kemudian ada bavikot dan bagian atas itu adalah lapisan bening, yaitu plasma ya, berbentuk cair. Nah, ini yang akan diambil lalu dipisahkan ke tabung kosong untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan sebagai spesimen. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Pada kasus keracunan arsen atau AS, maka bahan pemeriksaan yang diambil pada mayat untuk pemeriksaan adalah sebaiknya titik-titik. Yang A, urin, yang B, kuku dan rambut, yang C, jaringan, yang D, plasma, atau yang E, feses. Jadi di sini kalau kasus keracunan pada arsen itu diambil kuku dan rambut. Di sini maksudnya yang diambil adalah terutama di bagian dari akar dari kuku dan akar dari rambut. Disitulah terkonsentrasi arsen dalam jumlah banyak. Jadi dicabut kuku dan dicabut rambutnya secukupnya pada mayat atau pada bahan yang akan dilakukan pemeriksaan. Jadi mayat tadi dicabut rambutnya dan bagian akarnya itulah yang paling banyak nanti arsennya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 8. Cairan lambung untuk keperluan bahan klinik maka dilakukan pengambilan dan pengurasan dengan bantuan titik-titik. Yang A, swab rektal, yang B, media boilon, yang C, sonde Wangesten, kemudian yang D, pisau bedah, atau yang E, kateter. Jadi di sini untuk cairan lambung itu menggunakan alat khusus, yaitu sonde Wangesten. Sonde Wangesten ini sejenis kayak pipa yang dimasukkan melalui hidung ya, kemudian dimasukkan ke dalam lambung ya. Di dalam lambung nanti disedotlah cairan tadi untuk mendapatkan cairan lambung. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke soal nomor 9, masih di channel ATLM Indonesia. Pewarnaan bakteri tahan asam tanpa melakukan pemanasan. Namun dengan memekatkan zat warna tersebut adalah teknik dari pewarnaan titik 2. Yang A, Ziehl-Neelsen, kemudian yang B, Quignon-Gabet, kemudian yang C, Gram, yang D, Klein, atau yang E, Albert Christensen. Jadi pewarnaan BTA tanpa melakukan pemanasan tapi memekatkan zat warna itu adalah Quignon-Gabet. Jadi Quignon-Gabet ini mewarnainya sangat mudah. Cukup sediaan ditetesi dengan larutan quignon, kemudian dicuci, kemudian diberi gabet, lalu dicuci keringkan. Nah, ini lebih simpel ya, tanpa pemanasan. Namun Quignon-Gabet ini tidak digunakan dalam program TB paru karena pertama kemungkinan hasil pewarnaannya tidak tahan lama. Jadi tidak kuat masuk zat warna karbolpuksin ke dalam lapisan lilin ya, sehingga tidak terlalu bagus. Yang kedua, karena zat warnanya pekat, maka ini lebih boros untuk digunakan dalam regensianya yang digunakan ini. Jadi mungkin biayanya boros. Jadi dua hal ini kenapa Quignon-Gabet tidak direkomendasikan untuk program TB paru. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10.
Pewarnaan metode Albert Christensen digunakan untuk identifikasi dari bakteri titik-titik berupa titik-titik. Yang A. Corynebacterium diphtheri dan Granula babesions. Kemudian yang B. Mycobacterium tuberculosis dan tahan asam atau BTA. Yang C. Staphylococcus aureus dan gram positif. Kemudian yang D. Bacillus anthracis dan kapsul, atau yang E. Clostridium tetani dan spora. Jadi di sini untuk pewarnaan Albert Christensen ini digunakan untuk pewarnaan Corynebacterium diphtheri untuk identifikasi Granula babesions. Jadi granula ini adalah granula metakromatik ya, hanya ada di bakteri Corynebacterium diphtheri, penyebab difteri pada manusia. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 11. Regensia yang digunakan untuk melihat adanya reaksi koagulasi oleh Staphylococcus aureus adalah titik-titik. Yang A. plasma citrat, yang B. Kovac, yang C. methyl red, kemudian D. Phosphorus cover, yang E. string test. Jadi di sini untuk melihat koagulasi akibat toksin yang dihasilkan oleh atau bahan-bahan produk yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus yang mampu mengkoagulasikan plasma ya, jadi menggunakan plasma sitrat. Jadi plasma sitrat nanti ditambahkan pada suspensi koloni bakteri Staphylococcus aureus, maka terjadi koagulasi. Jadi ini penting ya untuk membedakan Staphylococcus aureus dari Staphylococcus jenis lain dan juga membedakan dari Streptococcus. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 12 soalnya ya. Di ini cat induk yang dibuat 5% dengan melarutkan dalam alkohol 96%. Warna yang dihasilkan merah adalah titik-titik ya. A. methylene blue, yang B. crystal violet, yang C. safranin, kemudian yang D. gentian violet, atau yang E. lugol. Jadi di sini kalau yang berwarna merah itu adalah safranin, bisa safranin atau fuksin ya. Jadi fuksin dengan safranin itu berwarna merah atau merah agak muda atau pink. Nah, kita pindah lanjut ke soal terakhir, yaitu bahan klinik yang didapatkan dengan miksi pada pasien dan digunakan untuk mengetahui adanya kelainan urologi. Titik-titik. Yang A. transudat eksudat, yang B. darah, yang C. sekret, kemudian yang D. urin, atau yang E. sputum. Jadi di sini untuk bahan klinik yang karena dilakukan dengan miksi itu adalah urin. Jadi di sini pasiennya melakukan miksi atau berkemih. Jadi sini maksudnya berkemih sehingga didapatkanlah spesimen berupa urin. Nah, itu saja ya teman-teman, sebanyak 13 soal media regensia dan bahan klinik. Jangan lupa ya teman-teman yang baru saja bergabung, subscribe ke channel ATLM Indonesia. Nantikan soal lainnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat dan barokah. Selamat belajar dan salam kompetensi. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan kelulusan. Oke, itu saja. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.